Produk kecil simple satu ini punya suara yang bening, bersih, dan juga level bass yang bisa diatur di harga sekitar 1 jutaan aja. Jadi halo dan selamat datang di Aftersound Review. Dan ini adalah review gue untuk salah satu keluaran terbaru dari Tanchim, yaitu Tanchim For You. Dan yes, dia punya knob untuk bassnya, dimana kalian bisa atur, dan ini bukan gimmick, perbedaannya bahkan 5 desibel dan lebih. Nanti akan gue jelaskan dan play frekuensi responsnya. Dan thank you dulu untuk Kuping Sensi yang udah kirimin sampel ini ke gue untuk di review. Dan seperti biasa, gue akan breakdown review ini mulai dari build, fit, frekuensi respons, suara, dan juga perbandingannya. Untuk teman-teman yang belum tahu mengenai Kuping Sensi, ini adalah salah satu toko online yang paling bisa gue rekomendasikan karena service untuk customer yang sangat baik dan juga berbagai perlengkapan IM, DAC, ampli, mulai dari budget murah sampai budget menengah sampai atas. Di situ kalian bisa cek aja di link di deskripsi di bawah. Gue kasih untuk link Tokopedia-nya. Dan yes, mereka sudah cukup dikenal melalui customer service serta penanganan garansi yang baik sekali. Jadi gak usah ragu, cek aja untuk link di deskripsi di bawah. Secara build dan bentuk sebenarnya dia simple tapi menarik ya, karena gue jarang menemukan bentuk seperti ini di IM. Dan yes, dia ada bagian yang agak kotak di bagian belakang, agak sedikit bulat, dan ini angled untuk sebagian nozzle-nya. Dan di sini adalah bagian knob-nya, dimana kalian bisa atur menggunakan semacam sekrup begini yang kalian dapatkan dari packaging-nya. Jadi ada beberapa arah ya. Ini lihat nggak? Ada bagian panahnya itu ngadep ke kanan sini. Kalau kita urutkan, ini nggak ada tulisannya sih, cuma ada tulisan. Ini ada penanda doang. Dan penandanya ini lebih ke gedenya bassnya. Lihat nggak? Dia agak sedikit tebel di sini dan semakin tipis di sini untuk titiknya. Dan yes, kalau yang ke sini, yang sekarang arah ke kanan ini bass paling besar. Dibilangnya bahasanya atmosferik. Lalu kemudian di ke atasin ini jadi pop. Dan ini ada kliknya, jadi nggak cuma sekedar kita putar doang, tapi ada bagian kliknya. Jadi kerasa gitu ketika klik. Ke bagian kiri ini jadi natural. Ke bagian bawah ini monitoring. Jadi kalau kalian mau ngerasain paling beda, itu bass paling kecil, yaitu di bagian paling bawah sini yang bagian monitoring, ke bagian kanan sini ini jadi yang atmosferik. Oke, balik lagi ke build quality-nya. Bisa dilihat kalau dia menggunakan beberapa material finishing yang berbeda. Material finishing agak mirror finish di bagian sini sekitar faceplate-nya. Jadi ini mengkilap dan memantulkan cahaya. Cuman memang gampang kena fingerprint magnet gini ya, kena minyak sedikit gitu. Sementara bagian lainnya itu matte. Dan bagian nozzle-nya juga cukup shiny, agak mirror gitu finish-nya. Sementara untuk kabelnya menggunakan dual pin konektor seperti ini. Kabelnya sendiri nggak terlalu berkesan, cuman ya melentur dan ringan aja. Ini seperti untuk Y splitter dan bagian tengahnya. Bagian bawahnya twisted, sekali lagi ringan, dan gue sukanya itu fleksibelnya. Lalu jack-nya seperti ini. Untuk bagian ergonominya, gue gampangnya ngomong ini kayaknya gampang banget direkomendasikan banyak orang karena bentuknya kecil dan gak ada bagian yang nusuk-nusuk ataupun tajam-tajam. Jadi gue sendiri pakai, dan eargate-nya pun juga cukup nyaman di gue. Ini kalau tarik-tarik gak gampang lepas. Jadi ya balancing ataupun fitnya serta kenyamanan gue pakai lama itu gue nggak ada protes sama sekali. Simplinya gue bisa pakai berjam-jam tanpa protes, dan gue bisa pakai jalan-jalan dengan balancing yang bagus di telinga gue, gak gampang jatuh. Oke, kita bahas secara tonal and frequency response dari IM ini sendiri. Gue bisa kategorikan bisa dua. Satu, simply neutral with bass boost. Karena gimana pun gue persepsinya ini lumayan netral dengan ear gain di area 3 kHz yang tidak terlalu menonjol. Memang ada sedikit elevasi di area lower treble, cuman nggak terlalu bikin sampai IM ini bright gimana-gimana. Atau misalnya kalian bandingkan benar-benar sama IF Neutral 2023 ya, simply bisa dikirakan mild U-shape. Tergantung persepsi kalian gimana. Tapi dari sensasi suara yang gue dapetin di sini ya simply netral dengan sedikit bass boost. Bassnya nggak terlalu gede, tapi lu bisa ngerasain itu bassnya sedikit lebih dari netral. Mid range-nya juga nggak terlalu maju, balancing-nya lumayan bagus. Lower treble sedikit ada ngasih sensasi sparkle dan juga kejelasan suara, tapi nggak pernah over. Kita bahas ke aspek yang paling bisa diatur dengan knob-nya yaitu bagian bassnya. Dan yes, ini bassnya kalau misal di setting paling kecil alias monitoring, ini nggak flat, ini lebih ke mid bass sedikit dan ada rolled off di area sub bass. Jadi kalau misal di setting dengan bass terkecil di sini, gua bener-bener nggak bisa enjoy karena bassnya itu bunyinya bek, bukannya duk jeduk, sangat kurang depth-nya, sangat kurang punch-nya, malah dia cuman ada ya bek aja. Sementara kalau gua pribadi
gimana pun lagunya, gue pasti setting versi bass tertinggi alias yang atmosferik. Jadi yes, gue sarankan kalian untuk setting selalu yang tadi ya, yang kalau misalnya dari kayak gini, kayak menghadap kanan, menghadap si ear tipsnya ini. Karena walaupun ini settingan bass terbesar, ini definitely not the bassiest IM. Dia tipe bass yang cukup ada, clean, cukup bisa dalam, tapi jedukannya tuh lebih kayak deg, 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 adaan aja. Yes, itu dalam, yes, itu very well controlled, tapi nggak pernah really exciting ataupun maju, ataupun memberikan kesan sensasi tebel, nggak. Ini bass yang very well controlled dan nggak pernah bleed ke mid range ataupun di bagian frekuensi lain. Dan gue sukanya ini ada kontrol yang bagus, jadi sensasinya ketika kalian gedein bassnya itu kayak almost you have a different driver. Nyaris kayak lu punya satu driver sendiri yang kontrol untuk bassnya walaupun gak gede-gede banget ini. Tapi very control, cuman nggak terlalu asik aja. Sementara untuk bagian vokalnya di sini, ini bukanlah bagian vokal yang tebel, dia simplinya clean, clear, jelas, cuman agak tipis memang. Jadi kalau misalnya kalian dengerin vokal cewek ataupun cowok, gue ngerasa vokal cewek itu bakal lebih prominent, bakal lebih maju. Bobot suaranya itu bukan tipe yang bobot gitu tebel, nggak. Dia lebih agak tipis tapi clean and clear, tapi nggak nyerang di saat yang bersamaan. Kalian bisa lihat betapa bagian mid range-nya itu sendiri cukup well balanced, tapi memang agak ngarah ke area lower treble sedikit. Cuman nggak sampai nukik di area upper mid range-nya, nggak sama sekali. Dia kayak sedikit-sedikit naik aja sampai area lower treble. Jadinya nggak ada bagian yang nyerang, nggak ada bagian yang terlalu maju ataupun nyemprot. Cuman ya memang simple agak tipis, tapi ini clean, clear banget. Dan gue suka dengerin ini untuk dengerin vokal cewek. Dan juga untuk instrumental seperti piano ataupun gitar, itu setiap nadanya terdengar dengan jelas. Nah, treble-nya sendiri punya sensasi yang mirip dengan mid range-nya, yaitu clean and clear, jelas tapi nggak terlalu maju. Jadi kalau kalian treble head, at least buat gue secara impact-nya, yes, gue tahu ini lumayan sparkle, lumayan bisa kalian dapat, tapi impact-nya, gigitan untuk treble-nya sendiri untuk bagian violin ataupun cymbal atau hi-hat, gue ngerasa dia bukan tipe yang maju nyerang gitu. Impact-nya buat gue agak kurang. Cuman control, extension serta presence dari treble-nya itu sendiri cukup bagus. Untuk kebanyakan lagu kalian bakal ngerasa treble-nya ini jelas banget untuk menunjukkan berbagai nada-nada. Yes, ini cukup bisa gue bilang treble yang gampang disukain orang lah, karena jelas, clear, cuman nggak nyerang, dan lu dapetin sampai nada-nada tinggi. Cuman kalau buat selera gue pribadi aja, ini agak sedikit kurang nyerang untuk beberapa solo violin. Jadi ya, sensasi yang kebanyakan gue rasakan dari berbagai genre setelah nyobain Touching For You ini ya memang neutral with bass boost, karena nggak terlalu ada frekuensi yang bisa dibilang maju banget. Kayak bassnya ya adaan clean, clear, tapi nggak terlalu gede, nggak terlalu maju. Vokalnya juga sama, vokalnya jelas, clear, agak sedikit tipis, tapi nggak terlalu maju. Treble juga sama begitu. Jadi overall lagu-lagu yang gue bisa denger di sini, gue lebih enjoy, jujur aja, lebih ke lagu akustikan, lagu vokalan, lagu yang nyantai-nyantai, yang nggak terlalu nyerang, lagu yang tidak terlalu ada emosi yang menggebu-gebu gimana-gimana banget. Karena ini overall tipe suara yang nyantai aja, dan juga gue sukanya itu semuanya kedengaran, bassnya, sub bassnya lo kedengaran, sampai treble tinggi tanpa terlalu menggebu-gebu. Yes, jadi ini tipe IM yang bukan all-rounder banget, tapi dia lebih untuk lu nyantai. Tipe lu nyantai tapi denger banyak frekuensi dengan lengkap. Nah, karena dia punya frekuensi yang cukup lengkap, sampai tinggi dan sampai bawah, ditambah dengan kontrol speed yang juga bagus, gue ngerasa Touching For You ini punya teknikal yang cukup baik. Jadi semua lagu itu clarity-nya berasa bagus, resolusinya juga cukup bagus. Cuman dia bukan tipe yang punya depth dalam. Memang jadinya karena sub bass and mid bass-nya itu bukan tipe yang menggebu-gebu dan bikin dum banget. Dia lebih ke dimensinya tuh kanan kiri secara stage. Dan juga secara overall presentation-nya bukan yang paling megah di harganya. Jadi yes, ini lebih ke clean. Sekali lagi, kata kunci di sini adalah clean, clear, setiap nada tuh jelas. Cuman bukan tipe yang megah aja. Perbandingan cepat dengan Kevin Delci. Kevin Delci itu versi lebih warm, lebih tebel, suaranya lebih nyantai, dengan depth yang lebih 3D gitu ya. Cuman secara clarity, resolusi, dan kejelasan nada, gue ngerasa Touching For You ini menang dibanding Kevin Delci. Tapi di sini genrenya berbeda. Yang satu agak tipis tapi clean and clear, yang satu lebih tebel, lebih bisa kasih emosi, dan juga lebih nyantai.
Ngelawan Moondrop Aria 2, nah ini dua-duanya gue bisa kategorikan lumayan netral with just a little bit of bass boost. Nah cuman si Moondrop Aria 2 punya timbre yang lebih spesial di bagian mid-range-nya yang bikin sensasi vokalan itu berasa lebih candu di Moondrop Aria 2. Cuman kelemahannya Moondrop Aria 2 tidak punya treble extension sparkle ataupun sub bass yang so well defined Tanjim For You ini. Jadi kalau misalnya kita nyari definisi nada, gue ngerasa lebih jelas di Tanjim For You. Cuman memang di area 2 lebih spesial di area vokalnya. Nah buat gue lawan terberatnya memang di harga sekitar 1 jutaan, yaitu Tangzu Swan Envy yang sampai sekarang gue anggap masih IM yang paling all-rounder di harganya. Well, Tanjim For You di sini punya sensasi suara yang berbeda, di mana Tangzu Swan Envy itu masih berasa lebih berbobot di bagian bassnya dan lebih smooth di area upper mid-range to treble-nya. Jadi memang yes, suara vokal lebih tebal, lebih in a way lebih balance juga, dan bassnya lebih exciting dan juga lebih tebal. Jadi gue masih ngerasa Tangzu Swan Envy lebih all-rounder as an overall. Cuman kalau lu mau cari sensasi yang lebih clean, clear, dan lebih netral, at least in my perception, ini bisa lebih direkomendasikan. Jadi sekali lagi tergantung genre yang kalian dengar dan tergantung tipe suara apa yang kalian cari. Ketika kita ngomong worthiness-nya di sini pada akhir, kita harus ngomong bahwa sekarang itu terlalu banyak barang bagus, terlalu banyak barang spesial di harga yang serupa. Pertanyaannya bukan lebih bagus mana dari ini, tapi lebih ke apakah Tanjim For You ini punya tempat di market yang segitu ramenya dengan segitu banyak barang bagusnya, dan gue masih bilang yes. Kenapa? Karena lu nggak bisa nemuin sensasi suara yang almost neutral begini, clean and clear, dengan knob bass yang jelas berbeda, suara yang bedanya 5 desibel. Jadi yes, kalau misalnya kalian mau cari sensasi suara yang mendekati netral, just a little bit of bass boost. Yes, gue tahu netralnya tuh bukan netral di F neutral ataupun netral gimana-gimana. At least in perception lu nggak bakal ngerasa treble terlalu maju, bassnya terlalu maju, yang mananya terlalu maju, gimana-gimana, semuanya balancing dan semuanya kedengeran di saat yang bersamaan. Jadi yes, ini adalah IM yang gue bisa rekomendasikan. Plus, gue ngerasa ini malah punya fitting paling enak di harganya. Jadi yes, Tanjim For You, is this for you? You decide. Thank you for watching. Kalau kalian mau beli sendiri, langsung aja klik link di bawah. See you next time. Bye-bye.